Hai Salvers, nggak terasa ya kita sudah di penghujung tahun 2024. Nah, kalau kata orang-orang sih, New Year itu new me gitu ya. Nah, makanya nggak afdol nih kalau kita nggak ngobrolin tentang resolusi ke depannya. Sekalian kita flashback ya, apa yang udah terjadi di tahun 2024. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan diri dulu ya. Di sini ada aku, Apoteker Yuliana Ulfa, dan ada teman aku, ada Apoteker Nadia. Ya, saya sendiri Apoteker Nadia Saptarina. Oke, Apoteker Nadia mungkin bisa perkenalkan diri dulu ke Swipers ya yang belum tahu nih tentang Apoteker Nadia. Ya, halo Swipers, saya Apoteker Nadia. Saya salah satu founder dari Indonesian Pharmacist Management Therapy Medication dan direktur utama dari PT Abstra Professional Learning yang saat ini berpraktik di Rumah Sakit Kalbunisan Mulia, Batang, Jawa Tengah. Ya, saat ini saya diamanahi untuk menjadi apoteker penanggung jawab di Bangsal Anak gitu. Terima kasih. Oke, Swipers. Nah, luar biasa sekali ya teman aku kali ini ya, teman sejawat aku ya. Nah, mungkin kita bisa sambil bincang-bincang nih sekalian bisa banget 2024 nih ya. Nah, menurut Mbak Nadia nih, tahun 2024 ini secara garis besar itu tahun yang bahagia, sedih kah, suram kah, atau gimana? 2024 ini lebih banyak bahagianya. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah beda banget karena tahun-tahun sebelumnya dari masa COVID, terus kita bener-bener di dalam rumah. Betul. Di 2024 ini yang saya dapat, kita bisa lebih sering berinteraksi sama orang, kegiatan-kegiatan pun lebih sering offline, dan banyak yang, apa ya, alhamdulillah prestasi yang bisa dicapai gitu. Jadi lebih banyak, senengnya gitu dari yang sebelumnya, karena alhamdulillah resolusi yang dari 2023 pelan-pelan dapat. Harapannya sih di 2025 lebih banyak lagi bahagianya. Amin. Kayaknya kalau dilihat-lihat kayaknya karena tadi nyebutin lebih senang ketemu, kayaknya biasanya Mbak Nadia ini ekstrovert ya, senangnya ketemu ya? Sebenarnya enggak sih Kak. Oh enggak? Saya dapat ekstrovert itu karena praktik. Dulu kita pas pertama kali Zoom, itu juga kaget, takut depan kamera kayak gini, takut. Tapi akhirnya dengan ada ilmu untuk ekstrovert itu ya, akhirnya saya penting untuk bisa berkomunikasi sama orang. Karena ada memang kalimat kalau diam itu emas. Iya, betul. Tapi kalau misalkan kita bisa berbicara, memberikan informasi yang baik kepada orang, itu poin satu. Poin kedua, ajakan kebaikan. Itu poin dua. Apalagi orang tersebut bisa berbuat baik dari informasi yang kita dapat. Itu poin tiga. Jadi tiga poin ini yang saya tanam. Saya harus bisa nih ngomong sama orang gitu. Jadi mau nggak mau kita berubah dari introvert ke extrovert. Iya benar. Setuju nih. Aku suka konsep gini. Jadi kita nggak terpaku antara introvert dan extrovert. Betul. Tidak mengungkung diri di kategori introvert sama extrovert tadi ya. Karena aku juga ngalamin sih perubahan di tahun 2022. Aku sebenarnya aslinya extrovert, jadi seneng banget ketemu orang. Jadi emang suka pergi atau mendapatkan energinya dari orang lain ya gitu. Daripada di rumah. Cuman karena COVID, justru malah introvert aku berkembang. Iya kan, bisa baca buku. Jadi lebih, sekarang kira ya balance lah. Macam-macam. Extrovert bisa, introvert bisa. Tergantung nanti yang dihadapi siapa. Betul. Jadi kita harus menyenangkan semua dan kebutuhan. Betul. Nah, tapi kalau flashback nih ya, di 2024 tuh ada nggak sih kebiasaan buruk yang Mbak Nadia sendiri pengen tinggalin atau pengen perbaiki nanti di tahun 2025? Ya, bahas tentang energi ya. Kalau tadi kita dapat energi pas ketemu orang kayak gini, ngecas gitu. Yang sebenarnya pengen banget dihilangin tuh lah ini, pepet-pepet kayak gitu. Apa sih namanya? Oh, deadliner ya. Deadliner. Sama ya, tapi tuh energinya baru dapat. Power up kepepet ya. Iya. Jadi betul. Pengen banget sebenarnya kalau misalkan kayak bikin ngisi gini, kita udah dari 2 minggu sebelumnya, tapi kadang belum dapat energinya gitu. Terus dekat-dekat baru kita belajar. Itu yang pengen dirubah. Jadi kalau misalnya itu lebih prepare, lebih mateng, itu lebih aman dan lebih menguasai materi. Setuju sih, emang entah kenapa emang the power of kepepet itu memberikan power memang ngecas gitu banget ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kita sesalin karena jadi nggak maksimal kan, kayak gitu. Sama itu juga yang aku rasain resolusinya pengen sih well prepare banget gitu ya, pengen bisa terencana dengan baik, tapi ujung-ujungnya ada power of kepepet juga ujung-ujungnya ya. Nah, tahun 2024 ini sebagai seorang apoteker nih, Mbak Nadia kira-kira dapat pelajaran apa nih yang berharga buat diri Mbak Nadia sebagai apoteker? Saya yang paling berharga adalah ketika saya menang Local Heroes ya. Jadi pas saya menang itu, saya bukan orang yang berprestasi juga. Jadi bukan yang Kamlot juga bukan gitu. Terus ketika saya awalnya nggak yakin gitu ternyata menang, ketika menang itu saya akhirnya berpikir
ternyata berprestasi itu penting. Oke. Dan karena kenapa? Karena tidak semua orang mau berprestasi. Oke, menarik. Itu yang akhirnya menjadi saya, oh ini sebenarnya kita bisa, setiap orang tuh bisa dan tiada batas, sama-sama hidup 24 jam. Hanya kita mau ke titik sana atau enggak. Jadi saya pas local heroes itu saya sempat penuh nggak ya ini kriterianya, penilaiannya enggak gitu. Tapi saya coba aja dulu. Tapi poin per poin harus pahami dari syarat dan ketentuannya. Itu yang saya akhirnya saya menanamkan diri saya bisa untuk berprestasi karena nggak semua orang itu kesempatan besar. Tinggal kitanya mau ke sana atau enggak, itu sih. Betul. Itu menarik ya sahabat ya. Jadi ini pembedanya itu antara mau dan tidak mau, bukan bisa dan tidak bisa ternyata ya. Apa ya, limitasi kita tuh bukan pada masalah bisa dan tidak bisa, tapi adalah antara mau dan tidak mau gitu. Karena sebenarnya rata-rata kayaknya manusia dibekali potensi yang mirip-mirip lah ya, walaupun ada kelebihan di titik tertentu di manusia yang ini, terus kelebihan yang lain di manusia yang lainnya gitu. Cuman tetap aja kan sebenarnya punya potensi yang bisa dikembangkan. Setuju aku sama Mbak Nadia juga. Sama sih, aku juga. Gimana Kak? Mau resolusi yang kalau ini mungkin karena masih ya ini entah excuse memang apa kenyataannya, cuman masih ada pengaruh dari COVID, jadi masih ada sedikit mager-magernya gitu loh. Mager-mager karena di COVID itu kan kita terkungkung masih ya. adaptasi ya. Iya, jadi masih beradaptasi gitu, jadi lebih banyak di rumah dan segala macam. Jadi ketika keluar itu agak kaget gitu ya, karena udah 2 tahunan lama terkungkung di dalam kayak gitu kan. Terus jadi membutuhkan energi lebih besar untuk beraktivitas di luar. Nah sekarang tuh masih ngerasa yang agak-agak semi-semi nyaman gitu ya dengan keterbatasan kungkungan itu karena COVID, tapi sedangkan harus udah bisa balikin lagi energinya kayak normal dulu itu loh sebelum COVID itu nggak gampang sih. Jadi masih ada sisa magernya lah ya kalau aku pribadi. Tapi ini harus didobrak sih emang. Semangat. Oke, nah kalau Mbak Nadia, resolusinya sebagai apoteker nanti di tahun 2025 tuh mau ngapain? Ya, salah satunya itu harapan besar ya. Kalau pasti kita setiap lulusan apoteker ya, karena dapat gelar apoteker tuh gak gampang banget. Jadi saya tuh salah satu alumni angkatan pertama ya, yang dimana kampus tersebut belum ada profesi apotekernya. Dan kita tahu di Indonesia ini S1, D3 itu banyak sekali Kak, sampai ratusan, mungkin 300 atau 400 atau 500 universitas. Tapi profesi apoteker itu hanya 56, atau nggak nyampe 60-70. Apalagi sekarang dengan aturan hanya dibuka 100 apoteker. Betul. Itu yang pastinya setiap apoteker, lulusan apoteker bercita-cita ingin punya apotek. Entah itu dari beliau yang punya atau bekerja sama dengan PTLN jadi APJ-nya, itu sih pengen banget. Tapi nanti sistemnya bagaimana sambil berproses berpikir. Sama, setuju aku juga. Layaknya apoteker ya. Jadi cita-citanya itu pasti pengen punya apotek sendiri, menjadi tempat praktek sendiri, tapi juga sumber income juga gitu ya. Maksudnya nggak hanya tempat praktek gitu ya. Nah kalau dari mimpi tadi Mbak Nadia tuh, kira-kira Mbak Nadia udah ada planning belum mau ngapain nih untuk bisa mencapai mimpi punya apotek itu? Ya, mimpi pertama ini alhamdulillah kan di PT Lembaga Pelatihan ini ya, kita bisa memproses, mempergerak cepat, percepatan ekonomi, misalnya jadi entrepreneur yang benar-benar dari sosial media, keilmuan, kemanfaatan besar. Nanti insya Allah kalau udah banyak omsetnya, kita buat apotek gitu. Oke, ya jadi berarti ngumpulin duit. Berarti Mbak Nadia ini ya, udah istilahnya membuat perusahaan ini sebagai stepping stone pertama ya, kayak batu letakan pertama untuk tadi mencapai mimpi punya apotek tadi ya. Betul. Bikin perusahaan ini dengan kelas-kelasnya itu tadi ya, dalam rangka preparasi atau persiapannya ya. Terus ada nggak kendalanya untuk tadi mencapai mimpi ini tuh kalau Mbak Nadia? Kendala nggak? Ya, kalau dilihat ya dalam proses dalam pembuatan apotek itu memang nggak langsung ini ya, ada kerjasama di sana misalkan untuk modal awal itu yang memang kalau kita dapat pinjaman modal itu langsung bisa bergerak gitu. Itu yang harus bagaimana kalau kita pinjam sama bank juga nanti resikonya seperti apa. Itu yang menjadi pertimbangan ketika saya harus punya apotek yang betul-betul melihat lokasi strategis dan percepatan pendapatan, karena memang kalau salah penilaian gitu ya. Kan ada kalau bikin visibilitas tadi. Pendirian apotek kan ada dari apa gitu ya, lokasi segala macam, BP dan lain-lain, itu menjadi pertimbangan. Jangan sampai buka apotek ternyata malah jadi rugi gitu sih. Nah, selain tadi mimpi untuk mendirikan apotek nih Mbak Nadia, sebenarnya Mbak Nadia punya mimpi lain nggak yang ingin dicapai di tahun 2025? Ini ya
karena saya lagi emang buat lembaga pelatihan yang selama ini pelatihan itu dari online, ya cita-cita harapan pertama itu kita bisa buat offline. Jadi kalau misalnya nanti sudah offline, tahapannya kita lebih ke internasional. Jadi saya pengen punya SDM yang narasumber yang itu berbahasa lain, maksudnya bukan Indonesia aja. Kalau bisa Mandarin atau Inggris, itu yang mudah untuk percepatan update keilmuan dari luar negeri, misalkan Eropa atau Prancis atau Singapura. Ketika kita bisa berbahasa itu, kita berkolaborasi dengan narasumber lain atau pakar, yang dimana kita tahu kalau apoteker di luar negeri itu sudah spesialis. Dulu saya S2 itu dapat studi exchange untuk stase jantung sama kejiwaan. Itu kita tahu kalau di sana ada spesialis jiwa, ada spesialis jantung, apoteker spesialis jantung. Di mana tuh waktu itu exchange? Di Siam University. Prakteknya di Rumah Sakit Cahyo Praya. Itu dia kuliah 4 tahun. Yang betul-betul emang jadi pakar di situ. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa berbahasa gitu, bisa ajak kolaborasi ke sana, terus kita bikin kegiatan seminar, kita ajak teman-teman yang di Indonesia, paling nggak dapat wawasan. Kalau di luar negeri tuh apoteker udah spesialis, di luar negeri itu update ilmu seperti ini. Itu yang pengen banget sih. Amin. Cahyo Praya itu di Thailand berarti ya? Thailand Ya, di menarik, Bangkoknya ya. Oke, nah kalau ini kan kalau tadi diceritakan sama Mbak Nadia, ternyata Mbak Nadia cukup melek tentang ini ya, bahasa ya masa itu. Pengalaman Mbak Nadia sendiri sebenarnya ada pengalaman unik nggak terkait tentang praktek apoteker tapi dengan berbahasa asing ini? Ya, ada itu ya saat praktek di Apotek Tugu Jogja. Oke, kenapa tuh? Gimana? Jadi waktu itu kan saya praktek di sana ya, yang 6 bulan itu. Ya ternyata kan ya klien ya, maksudnya kita bilang customer yang datang tuh bukan ya ada warga setempat, tapi warga setempatnya itu kebetulan hotel semua kan, jadi orang-orang para turis yang ke situ. Jadi kalau misalnya habis maghrib gitu udah rame tuh dari sana, mau beli itu emang mau nggak mau kita jadi awalnya nggak bisa, terpaksa bisa. Jadi memang the power of kepepet lagi. betul, ya. akhirnya sambil mengambil poin, ternyata kita tuh kalau mau berbuat baik, mau punya bahasa, kita harus dipaksa gitu. Tapi kalau dipaksa itu, ya kira bisa. Misalnya saya berangkat ke Thailand, nggak paham, nggak bisa Inggris, tapi kalau dari sana mau nggak mau kan? Iya, betul. Jadi kita harus berbahasa, itu sih. Oke. Tapi di Thailand, teman-teman yang exchange di sana bisa bahasa Inggris, kan Thailand bukan bahasa Inggris bahasa utamanya? Iya, itu karena dosennya. Karena dosennya menerjemahkan ya. Tapi kalau mahasiswanya sih tetap paling kalau nggak bisa bahasa Inggris ya kita bahasa tubuh ya. Nah, bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya. Soalnya kalau misalnya Thailand misalnya kita mau belanja kan ada neng song sang gitu-gitu kan. Oh, Jadi ya, ada pakai ilmuwan kalkulator. Oke. Nah, Swipers, semoga nanti Swipers yang ada di rumah itu resolusi tahun 2005-nya juga terwujud ya, seperti tadi resolusinya Mbak Nadia ya untuk punya apotek, dan aku juga pribadi gitu ya. Nah, langsung aja ya bergabung di komunitasnya SwapRx, komunitas nomor 1 para farmasi. Terima kasih buat Swipers yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwapRx Indonesia. Sampai jumpa di episode Hai Farmasi selanjutnya. Dadah! See you! See you!